Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bahwa ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin akhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa bermuajahah, bertatap wajah, bermujalasah, duduk berkumpul di majelis ini. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju ke sebuah majelis ilmu, maka insya Allah ya, perjalanan tersebut Bapak Ibu tidak akan sia-sia, tetapi Allah akan memberikan kompensasi, penggantinya. Apa penggantinya? Sallallahu lahu tariqan ilal jannah, kemudahan baginya jalan menuju surga. Ya, amin, mudah-mudahan ini jadi wasilah kemudahan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, mohon izin pada kesempatan pagi ini kita akan membahas persoalan yang sampai hari ini itu masih terus berlangsung. Jadi kita akan membicarakan persoalan Palestina, ya, akar masalah dan solusi Palestina. Nah, pertanyaan pertama ini yang penting ya, mengapa kita sebagai umat Islam wajib hirau terhadap persoalan Palestina? Mungkin ya di tengah masyarakat yang awam, ini ngapain demo di jalan, teriak-teriak, bikin macet, bintang spanduk dan seterusnya, apa pengaruhnya buat saudara-saudara di Palestina? Kalau perlu berangkat aja sekalian jihad, gitu. Tolong mereka gitu. Dan mungkin beberapa pernyataan-pernyataan yang bernada menyindir, nyinyir, dan justru kurang simpatik. Nah, itu Bapak dan Ibu, di awal ini, di pertama ini, kita mesti menjawab pertanyaan ini. Mengapa perlu hirau atau wajib perhatian terhadap persoalan Palestina? Pertama, ihtimam, ya, perhatian terhadap persoalan kaum muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum."
barang siapa yang bangun di subuh hari seperti pagi ini, barang siapa yang bangun di subuh hari sementara dia tidak memikirkan nasib saudara semuslimnya, walaysa minhum, kata Rasulullah, maka mereka bukan termasuk golongan dari kami, golongan kaum muslimin. Kalau berbicara golongan di dunia hanya dua, Islam dan kafir. Nauzubillah, kita mendapatkan ancaman itu. Siapa yang bangun pagi yang dipikirkannya bisnisnya, siapa yang bangun pagi yang dipikirkannya adalah persoalan duniawinya, siapa yang bangun pagi yang dipikirkannya adalah keresahan, kerugian dalam perniagaannya, itu dari seminhum. Ini cukup serius ya ancaman dari Rasulullah SAW. Nah, karena itu bangun pagi, kemudian tadi sholat subuh berjamaah, terus membahas persoalan kaum muslimin. Maka ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kami telah membahas ini, mendiskusikan ini sebagai bentuk ihtimam, perhatian kami terhadap saudara-saudara kami di Palestina. Itu pertanyaan yang penting kita jawab. Nah, yang kedua, membahas, mendiskusikan sampai melakukan aksi-aksi damai, misalnya pembebasan Palestina, adalah bentuk solidaritas ukhuwah terhadap saudara semuslim yang sedang dizalimi kafir Yahudi. Ya. Jadi hubungan muslim dengan muslim yang lainnya itu, kata Rasulullah, kal jasadi wahid, ya, ibarat tubuh yang satu. Jadi Rasulullah memberikan ilustrasi hubungan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, Bapak dan Ibu, tidak terlalu rumit ya. Rasulullah mengatakan kal jasadi wahid, seperti tubuh yang satu. Supaya apa? Supaya kita mudah mencernanya. Tidak perlu S1, S2, tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah memahami ini. Tubuh yang satu itu seperti apa? Apabila satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lainnya akan ikut merasakan sakit gitu. Jika kita di jalan tersandung batu, kaki kita, jempol kita sakit, maka di malam hari kita akan demam, merasakan demam, ikut kesakitan tubuh ini. Begitulah gambaran yang sangat sederhana yang diberikan Rasulullah untuk memahami hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah, Bapak dan Ibu, ini menembus batas-batas nasionalisme. Yaitu kan persoalan Palestina, punya presiden sendiri. Kita kan punya bangsa sendiri, presiden sendiri, urusan sendiri. Tidak berbicara persoalan batas-batas nasionalisme. Makanya ukhuwah Islamiyah ikatannya adalah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah berarti siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kami, saudara kita. Baik kaum muslimin yang ada di Rohingya, di Uighur, yang juga dibantai orang-orang kafir, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, itu saudara kami. Nah, batas nasionalisme inilah yang menyebabkan kita itu seolah-olah tidak merasa itu urusan kita gitu. Nah, ini kalau boleh saya katakan ini racun dari nasionalisme, karena dalam Islam tidak disekat oleh batas-batas nasionalisme. Jadi ketika ada kaum muslimin yang ingin membantu ke sana, dulu saya masih ingat ya, ada yang membuka pendaftaran jihad untuk pergi ke Palestina. Karena Palestina ini dari sejak tahun 48 sampai sekarang ya terus dibantai. Sudah 75 tahun. Ketika mau berangkat dicegah kan oleh pemerintah Indonesia, mau ngapain di sana? Itu hanya mati konyol, begitu kesebutannya, mati konyol. Di sana juga punya pemerintahan sendiri, kita di sini kita punya urusan sendiri.
kemudian diperintah makna jihad ya. Anda ke sana mau jihad, jangan terlalu sempit memaknai jihad. Anda seorang bapak rumah tangga, seorang kepala rumah tangga, bekerja sungguh-sungguh, itu juga sudah jihad. Nggak perlu capek-capek ke Palestina. Nah ini penyempitan makna propaganda Palestina, persoalan Palestina. Padahal ya berbicara masalah pengertian atau takrif atau definisi dalam Islam itu ada definisi lugawi, ada definisi syar'i. Gitu. Kayak sholat, definisi secara bahasa, Bapak Ibu, sholat itu ad-doa, doa. Tapi ada definisi syar'i, aktivitas ibadah yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, mengikuti cara-cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu makna syar'i. Kalau kita mengikuti makna bahasa lugawi, ad-doa itu sudah berdoa, sudah sholat tuh. Gitu. Makanya di Jawa itu ada yang disebut dengan eling gitu. Yang penting saya sudah ingat Allah ada gitu, nggak perlu sholat. Ya tidak bisa. Kalau berhadapan dua definisi, ada definisi lugawi, definisi bahasa, definisi syar'i yang dipakai untuk pengamalan. Jihad itu definisi lugawinya juhdun, sungguh-sungguh. Definisi syar'inya al-qital, perang. Ya, itu sungguh-sungguh melakukan banyak hal disebut jihad. Ya secara bahasa, tapi secara syar'i jihad itu al-qital, perang, begitu. Nah, banyak definisi-definisi bahasa, definisi syar'i yang dipakai, malah ketika ada definisi syar'inya, ada definisi bahasa yang dipakai, maka kabur pengertiannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menasihati penguasa zalim adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang pahalanya sangat besar gitu. Ini alasannya. Ya. Jadi salah satu yang dituntut ya dalam aksi-aksi pembebasan Palestina itu adalah tuntutan kepada penguasa negeri-negeri kaum muslimin agar mereka mengirimkan tentaranya untuk membantu Palestina gitu. Ya karena kita warga sipil, kalau dipersenjatai tidak punya senjata gitu. Ya. Nah, ketika menasihati penguasa ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang paling besar pahalanya. Setidaknya Bapak dan Ibu, saya akan menyebutkan dua dalil yang menjadikan kita itu sebenarnya excited ya, semangat untuk menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Pertama, ya, abdul jihad kalimatil haqqin inda sultanin jairin. Seabdul-abdulnya jihad adalah kalimatul haqqin, menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu seabdul-abdulnya, disebutkan seabdul-abdulnya jihad. Ya. Hadis yang kedua, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid, itu adalah pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang bisa menyamai Hamzah? Ada. Siapa? Warajulun, seorang laki-laki, qoma ala imamin jairin, yang dia berdiri di hadapan penguasa yang zalim, panasohahu, dia menasehati penguasa tadi, faqatalahu, kemudian dia dibunuh oleh penguasa tadi. Jadi ada yang bisa menyamai Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa? Seorang laki-laki yang dia menasihati penguasa yang kebijakannya tidak populis gitu. Tidak populis, tidak populer, tidak pro rakyat, yang menzalimi, merugikan ya, gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kemudian kita melakukan aksi, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Kenapa pahalanya amar ma'ruf nahi munkar ke penguasa lebih besar? Betapa tidak besar Bapak dan Ibu, karena penguasa inilah yang dia
merupakan decision maker, ya, pembuat kebijakan. Kalau pembuat kebijakan salah memberikan kebijakan, efek domino ke bawahnya, bahaya semuanya, gitu ya. Menaikkan harga kebutuhan pokok atau menaikkan harga BBM, dampaknya luar biasa. Begitu. Sehingga menasihati penguasa, kenapa dipuji oleh Rasulullah dengan pujian yang luar biasa, ketimbang misalnya amar ma'ruf nahi munkar bukan kepada penguasa, itu juga berpahala, tetapi efeknya lebih besar kepada penguasa. Kemudian semua aktivitas tersebut, ya, Bapak Ilmu, terlebih dilakukan dengan intensitas yang masih besar dan terus menerus dengan melibatkan semua elemen di masyarakat serta dibesarkan di media massa, maka akan menjadi opini publik yang bisa mempresur, ya, menekan penguasa dan bisa mengubah kebijakan yang baik. Jadi jangan dikira, ya, diskusi hari ini di live kan juga, ada tayangan tinggi, ya, di media sosial juga, ya, di amplifying, dipublikasikan. Itu aksi-aksi di seluruh Indonesia, itu bagian dari bagaimana upaya kita membesarkan opini. Saya jadi teringat, mungkin Bapak dan Ibu teringat fragmen kisah burung pipit dan cicak, gitu ya, di masa Ibrahim, mungkin pernah dengar gitu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka datanglah burung pipit dengan paruhnya meneteskan setetes demi setetes air untuk memadamkan api yang besar yang membakar Ibrahim. Kemudian datang seekor cicak menyindir burung pipit tadi, "Wahai burung pipit, apa yang kau lakukan? Air tetesan dari paruhmu itu tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim." Apa kata burung pipit? "Iya, saya juga tahu," gitu. Tidak ada pengaruhnya tetesan ini, tetapi tetesan ini, apa yang aku lakukan, memposisikan diriku di hadapan Allah bahwa aku berada di pihak Ibrahim, di pihak kebenaran. Sementara engkau dengan mengatakan seperti itu sudah jelas berada di pihak setan, gitu, di pihak keburukan, kezaliman, kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, alih-alih kita menyindir gitu, apa ini, bikin macet aja, itu berada di pihak mana kita sudah jelas. Itu omongan seperti itu, hati-hati. Mendingan kalau tidak bisa turun, tidak bisa berjuang, tidak bisa melakukan banyak hal, berdoa di kendaraan itu, "Ya Allah, ini saudara-saudara kami sedang melakukan aksi solidaritas terhadap saudara muslimnya, berkahi mereka, kuatkan mereka, sehatkan mereka, ya, semoga mereka mendapatkan pahala di sini." Itu bagian dari bentuk kita memberikan dukungan. Nah, inilah bagian dari aktivitas politik yang diperintahkan dalam Islam, karena pengertian politik dalam Islam itu riayatus syu'unil ummah dakhirian wa kharijian bitatbiqil ahkamil Islam. Jadi pengaturan urusan-urusan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri dengan aturan-aturan Islam, begitu. Nah, pada itu kita coba detailkan hakikat masalah Palestina. Waspadai propaganda ini. Pertama, bahwa masalah Palestina adalah masalah bangsa Palestina. Nah, itu bukan masalah umat Islam yang ada di wilayah lain. Ngapain? Sudah, kita jangan jadi pahlawan membela umat. Udah, kita punya masalah sendiri. Nah, ini keliru. Ya, yang kedua, bahwa masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan agama Islam, tidak ada. Itu masalah konflik Israel dengan Palestina saja, nggak ada urusan dengan kita, gitu. Nah, ini penyesatan yang kedua, ya, ini masalah kemanusiaan. Nah, sehingga bantuan-bantuan yang dikirim, bantuan-bantuan yang berupa kemanusiaan, bukan bersifat politis, misalnya mengirimkan tentara, itu jauh. Yang ketiga, bahwa masalah Palestina adalah masalah bangsa yang terusir, yakni Yahudi justru, yang harus dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi di dalam Taurat itu disebutkan
bahwa Yahudi itu menuntut untuk kembali ke Bukit Zion, ya, yang ada di Palestina. Bukit Zion inilah sebagai promised land. Promised land ini tanah yang terjanjikan, yang dijanjikan. Mereka, ya, atas panggilan agama bergerak mau kembali ke tanah yang dijanjikan tersebut. Makanya ada gerakannya disebut gerakan Zionisme, gerakan kembali ke Bukit Zion, ke tanah yang dijanjikan, begitu. Jadi di sini terlihat gitu, yang terusir itu Yahudi. Mari kita nanti lihat, bahas faktanya. Yang berikutnya bahwa masalah Palestina adalah masalah pembagian wilayah kekuasaan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, jadi Yahudi dan Palestina. Nah, ini apakah benar seperti ini? Ya, kita coba dalami lagi. Beberapa mudah-mudahan waktunya cukup. Rumusan masalah Palestina, intinya masalah Palestina adalah tanah milik kaum muslimin yang dirampas oleh kelompok Zionis Yahudi. Saya mungkin ingin membiasakan kita menyebutnya Yahudi, ya, daripada Israel, karena penyebutan Israel itu menunjukkan pengakuan kita terhadap entitas negara Yahudi yang didirikan menjadi negara Israel itu, gitu. Jadi ketika, silakan Bapak Ibu mungkin bisa lihat tayangannya, kayak anak-anak Palestina, orang-orang Palestina itu ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Israel itu apa, gitu. Apa? Israel, saya tidak kenal Israel. Gitu. Jadi mereka adalah entitas Yahudi, Zionis Yahudi, ya, perampok, penjajah yang datang ke tanah kaum muslimin, membulldozer, mengusir, meratakan rumah-rumah kaum muslimin, ya, menghabisi, membunuh, dan semuanya didirikan bangunan-bangunan orang-orang Yahudi. Itu faktanya, itu mesti kita pahami. Itu yang terjadi. Ya, kemudian didirikan negara Israel di situ, dan itu Mei tahun 1948, jadi sekarang 75 tahun. Dengan dukungan negara-negara barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang mendominasi dunia Islam setelah kehilangan kepemimpinan kaum muslimin, yaitu Khilafah Islam tahun 1924, ya, di Turki itu. Jadi masalah yang di Palestina adalah tanah kaum muslimin yang dirampas, dijajah, begitu. Saya ilustrasikan sederhananya begini. Bapak Ibu, ada rampok datang ke rumah Bapak Ibu, ya. Rampok tersebut menguasai halaman rumah kita. Setelah itu kita terdesak masuk ke rumah. Perampok tersebut masuk ke rumah, menguasai ruang tamu kita. Kita terdesak masuk ke ruang keluarga. Perampok tersebut menguasai ruang keluarga. Kita terdesak masuk ke kamar kita. Perampok tersebut masuk ke kamar, menguasai kamar-kamar kita. Kita terdesak masuk ke dapur. Perampok tersebut juga menguasai dapur kita. Kita terdesak masuk ke WC. Ya, akhirnya setelah ada di WC, perampok tersebut menawarkan perjanjian damai. Bagaimana kalau kita bagi-bagi saja, kamu di WC, kami memiliki semua tanah ini, gimana? Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita hanya, tanah kaum muslimin di Palestina itu hanya tersisa jalur Gaza yang paling besar. Ada tepi barat, ada beberapa wilayah kecil-kecil yang masih ada tersisa dikuasai oleh kaum muslimin. Sisanya, ya, hampir 90% lebih, ya, itu dikuasai oleh Yahudi, begitu. Jadi setelah di WC ditawarkan kerjasama. Nah, ini ada yang mau, gitu. Dan ini jadi masalah. Jadi antara anggota keluarga pecah pendapatnya. Udah, daripada kita ribut terus, daripada WC juga dikuasai, udah nggak apa-apa, kita terima aja perjanjian damai dengan perampok. Nah, gitu. Jadi ada solusi, namanya solusi dua negara, gitu. Win-win solution, enak di dua pihak. Yahudi dapat negara Israel, kaum muslimin dapat negara, kaum muslimin, ya, Palestina dapat negara, begitu. Nah, tapi mari kita gunakan akal sehat kita. Mau nggak kita seperti itu? Kan jelas tidak mau. Nah, salah satu yang tidak mau itu Hamas, Harakah Al-Islamiyah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Dulu pimpinan Syekh Ahmad Yasin, sekarang Ismail Haniyah. Dia tidak mau. Apa itu? Penjajah, ya, diusir penjajahnya.
Itu masalah utamanya. Nah begitu. Jadi ada di antara kaum muslimin yang tergoda gitu. Akhirnya ya sudahlah, win-win solution ada. Nah, pertama, masalah Palestina tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam gitu. Kenapa? Karena di sana ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama, karena di Palestina terdapat tempat suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Yang kedua, karena umat Islam di seluruh dunia tadi bagaikan satu tubuh yang tidak terpisahkan oleh sekat-sekat nation state atau negara bangsa yang itu batil. Untuk mengefektifkan ini, kita sudah sering melihatnya, ya, Masjidil Aqsa sebagai tempat suci umat Islam, salah satu tempat suci Islam, surat Al-Isra. Kemudian ini juga perumpamaan kaum muslimin ibarat satu tubuh, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Palestina adalah tanah milik kaum muslimin, bukan milik kaum Zionis Yahudi. Bagaimana bisa beralih tanah tersebut? Ini sekilas saya tampilkan urut-urutan sejarahnya. Pertama, saat Isra Mi'raj terdapat isyarat bahwa tanah Palestina yang saat itu di bawah kerajaan Romawi akan menjadi tanah milik kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj, ini bisa dilihat di Sirah Nabawiyah, Qiraah Siyah. Nah, di Masjidil Aqsa itu kemudian kita tahu dalam sirah itu Nabi Muhammad SAW menjadi imam dalam salat, ya, 2 rakaat bersama seluruh para nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Padahal abdiliyahnya kalau salat itu ya tuan rumah, ya, Sahibul Bait yang jadi imam. Tapi penghormatan kepada Rasulullah. Tahun 637 Masehi, tanah Palestina, ya, resmi menjadi milik kaum muslimin setelah dibebaskan oleh Khilafah Islam. Waktu itu zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 15 Hijriah atau sama dengan 637 Masehi. Jadi Umar bin Khattab lah yang langsung menerima tanah tersebut dari Sopronius, ya, ini Patriark Yerusalem, di atas sebuah perjanjian yang kita kenal sebagai perjanjian Umayyah, ya, Al-Ihdad Al-Umayyah. Nah, di antara isi Al-Ihdad Al-Umayyah itu, Bapak dan Ibu, ini yang berasal dari usulan orang-orang Nasrani. Apa? Agar orang Yahudi tidak boleh tinggal di dalamnya. Itu ada poinnya di situ. Nah, tahun 1948, ya, kita skip aja karena perjalanannya panjang, langsung ke 1948. Saat penjajah Israel Zionis Yahudi mendeklarasikan negara Israel 14 Mei 1948. Maka Israel sejak saat itu telah mengusir sekitar 1 juta warga Palestina. Ada yang lagi makan keluarga, ya, di meja makan, tiba-tiba ada suara bergemuruh, ternyata bulldozer. Mereka tertimpa bangunan, ditimbun langsung gitu. Itu kesadisan orang-orang Yahudi. Bapak dan Ibu, mari kita berpikir sejenak. Saya kadang tidak habis pikir, ya, mengapa masih ada orang yang membela orang Yahudi gitu. Padahal Allah dan Rasulnya saja, ya, sudah melaknat. Allah sudah melaknat. Bahkan ke Yahudi itu Allah melaknat, jadilah engkau kera, gitu, ya. Disebutkan dalam ayat yang lain kera dan babi, gitu. Kenapa? Karena suka apa? Melanggar perjanjian, berkhianat. Itu karakternya orang Yahudi. Makanya menjadi kaum yang terusir. Ya, dulu Rasulullah juga kemudian memberikan pelajaran kepada Yahudi, gitu, ingin mengusir mereka. Lalu apa yang akan kita harapkan dari kaum pengkhianat ini, gitu, maksud saya. Ada pihak yang memuji-muji mereka, Allah dan Rasulnya saja dikhianati, apalagi kita, Bapak dan Ibu. Udah mengkhianati kaum muslimin, Allah saja dikhianati oleh mereka. Nah,
Jadi berdirinya Israel itu tidak ujug-ujug ya, tidak tiba-tiba, tapi dimulai dari ide seorang Zionis, orang Yahudi, Theodor Herzl, dalam bukunya Negara Yahudi ya, Judenstaat, terbit tahun 1896, yang kemudian dia mempropagandakan dalam konferensi Zionis internasional di kota Basel di Swiss. Jadi waktu itu si Theodor Herzl itu pernah datang ke Khalifah Abdulhamid II waktu kehilafahan Islam masih ada, sambil membawa batangan emas, harta kekayaan yang begitu banyak, meminta tanah di Palestina. Datang ke Khalifah, apa kata Khalifah Abdulhamid II? Ya, tanah ini bukan milikku, ini tanah kaum muslimin, sejengkal pun tidak akan aku berikan. Gitu. Jadi diusir Theodor Herzl. Nah, namun Israel akhirnya berdiri dengan dukungan Barat, khususnya Inggris dan PBB yang dikendalikan AS. Ya. Nah, ini kira sebaliknya 1916 terjadi perjanjian yang namanya perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis untuk membagi-bagi negeri-negeri wilayah Khilafah Utsmaniyah Turki yang sudah kalah dalam perang. Prancis mendapatkan wilayah jajahan Suriah, Lebanon, dan Afrika. Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania, sementara Palestina ini, khususnya Old City, dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Nah, namun tahun 1917 perjanjian Balfour, yaitu janji pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur Balfour, lewat surat kepada pemimpin Yahudi Inggris Rothschild, bahwa pemerintah Inggris menyerahkan Palestina kepada mereka. Nah, jadi ini apa haknya Inggris ya, yang namanya penjajah ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat di antara negara-negara Eropa yang kemudian opininya paling miring itu ya Inggris, karena mentalnya memang penjajah mereka. Inggris itu sampai sekarang aja masih mempertahankan sekitar 11 negara jajahannya di bawah negara persemakmuran Inggris. Jadi kerajaan Inggris itu masih dapat uang, semacam uang upeti ya, dari beberapa negara yang dulunya pernah dijajah. Nah, bagaimana pendapat Inggris tentang kasus Palestina sekarang itu yang mencuat lagi? Inggris itu mengatakan bahwa Palestina itu harus terusir semuanya. Jadi semua tanah Palestina itu harus dikuasai oleh Israel. Nah, itu Inggris ya. Nah, tahun 1924, nah ini Khilafah Islamiyah yang runtuh ya, 1924. Berarti tahun depan, Bapak dan Ibu, 3 Maret 1924, tahun depan 3 Maret 2024 tepat 100 tahun. Kalau dalam beberapa hadis, dalam rentang 100 tahun itu selalu akan muncul seorang pembaharu ya, yang akan mengubah peradaban dunia. Kita berdoa mudah-mudahan ada pembaharu gitu ya, yang mengubah keadaan kaum muslimin. Nah, kemudian ini wilayah Palestina yang dicaplok oleh Yahudi dari masa ke masa. Ini yang merah ini tahun 1946 awalnya ini tanahnya umat Islam, tanah Palestina. Bukan masuk Yahudi, namanya Yahudi. Kan begini Bapak dan Ibu, orang-orang Yahudi itu tercecer di seluruh dunia gitu, tercecer. Ada yang di Inggris, Prancis, yang di Jerman banyak ya, di Jerman, di beberapa negara, di Amerika tercecer. Nah, mereka itu ngotot kan, pingin kembali ke tanah yang dijanjikan ke Palestina itu. Sudah berbagai macam cara dilakukan. Nah, salah satu yang merupakan diduga ya adalah bentuk rekayasa orang Yahudi adalah pembantaian atau Holocaust yang dilakukan oleh Nazi, oleh Hitler, di mana Hitler itu membantai sampai 3 juta orang Yahudi ya. Tapi ini banyak diragukan, benarkah 3 juta orang Yahudi dibantai gitu oleh Hitler, sehingga orang Yahudi memiliki alasan kuat, kami mesti punya tanah untuk melindungi rakyat kami gitu. Minta bantuan ke PBB, ke Amerika, tolong kami ini dibantai di sini. Ini pembantaian, yang namanya pembantaian masa didiamkan. Nah, akhirnya
dibantulah, eksodus lah besar-besaran orang Yahudi ke tanah Palestina tahun 47. Sudah itu yang putih itu orang Yahudi, ya. Kemudian tahun 67 2010, nah ini yang paling ujung sana itu Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir, ya. Jadi bantuan-bantuan obat, makanan dan seterusnya itu melalui Rafah di perbatasan Mesir, ya, nggak bisa lewat ini. Atau cuman Mesirnya nauzubillah ya, penguasanya jahat sekali, membenteng perbatasan mereka dan tidak boleh ada yang masuk, gitu ya. Padahal saudara kaum muslimin, saudaranya sendiri. Semoga di akhirat kelak akan dinilai pertanggungjawabannya, ya. 3, jihad adalah solusi untuk kafir penjajah yang menyerang negeri kaum muslimin, apalagi menduduki milik mereka. Bahwa dari itu saya ingin katakan, mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, ya, kemudian selimut, tenda atau apapun itu, ya, uang, itu baik, dan membantu mereka sih, membantu orang Muslim Palestina. Tetapi ini bukan solusi tuntas masalah Palestina, gitu. Ini solusi temporer. Bahkan kalau kita meyakini ini solusi tuntas, ini dolim, gitu. Tadi itu ilustrasinya, ada yang merampok ke kita dipukuli oleh rampok itu di rumah, kemudian tetangga mengasih bantuan makanan. Bapak ibu yang sabar ya, ini makanan, ini obat ya, ini betadine, ini makanannya. Bapak ibu pergi dulu ya, bantai lagi sama perampok, gitu. Bapak ibu dibantai lagi ya, ini saya kasih lagi, ini obat, gitu. Ini zalim ini, ya. Makanan itu berguna, amal saya amal soleh, berpahala insya Allah. Tetapi jangan pernah diyakini ini menyelesaikan persoalan Palestina, ya. Ini hanya solusi temporer, bukan itu yang betul-betul dibutuhkan. Tetapi tentara yang punya senjata face to face, berhadapan-hadapan dengan yang punya senjata, siapa? Yahudi. Usir di situ, perampoknya kita usir dari rumah kita, selesai persoalan, gitu. Nah itu sebenarnya yang mesti dipahami. Sekarang banyak yang opini-opini yang itu bantuan kemanusiaan saja, gitu. Gak usah repot-repot berjihad ke sana. Pertama, jihad itu al-jihadul madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, dan itu fardu hukumnya. Dan jihad inilah solusi Islam untuk pendudukan Palestina oleh jenis Yahudi. Namun masalahnya, siapa yang akan mengomando jihad? Apakah, mohon maaf, misalnya Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah itu mengomando, kita kirim pasukan, Allahu Akbar, gitu, nanti ditangkap, gitu ya, oleh aparat di sini. Karena apa ini, gitu. Ya tidak, semuanya juga punya solahiyah. Dalam Islam itu ada hukmul wada'i, ada hukmul taklif, ya. Hukmul taklif, hukmul wada'i. Hukmul taklif itu sholat subuh wajib, itu hukmul taklif. Sholat subuh tadi wajib, tapi ada hukmul wada'i. Hukmul wada'i itu menyangkut syarat, rukun, dan yang lainnya. Kapan kita sholat subuh, jam berapa rakaat, itu hukmul wada'i. Jadi kalau ada jam 10 sholat subuh, terus sholatnya 4 rakaat, sholat apa? Sholat subuh 4 rakaat, biar Allah suka saya tambah, ini tidak sah, gitu. Sama juga jihad itu juga ada syaratnya, gitu, ya. Termasuk hukum-hukum Islam yang mau kita terapkan ada syaratnya. Hukum potong tangan nggak bisa sekarang. Potong tangan, ada yang mencuri, potong tangannya oleh Pak RW setempat, oleh Ketua MUI setempat. Wahai Pak RW, Pak Ketua MUI, Pak DKM, ini ada yang mencuri. Dalam Al-Quran, wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Al-Maidah 38. Laksanakan. Oh siap, sebentar saya asah dulu pedangnya, gitu. Dipotong Bapak, nanti Bapak DKM-nya ditangkap polisi karena pasal penganiayaan itu. Karena kita negeri ini tidak diterapkan hukum Islam, yang diterapkan hukum positif.
Jadi penerapan hukum Islam juga ada hukum wadinya, syaratnya seperti mencuri misalnya. Ada syarat pencurian yang akan dipotong tangannya. Satu, mencuri yang nilai pencuriannya itu lebih dari 1/4 dinar. Ya itu ada. Kalau 1/4 dinar itu setara dengan, kalau 1 dinarnya 4/4 gram emas. Kalau 1/4 dinar bisa 1, sekian gram emas, 1 gramnya 1 juta, ya pencurian senilai 1 juta itu baru dipotong tangannya. Kalau mencuri telur 1 ya tidak dipotong gitu. Ada hukuman lain kecuali telurnya berlapis emas. Ini sama aja jadinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, ada syarat-syaratnya termasuk ini. Ya sok Anda jangan ngomong saja pergi saja jihad ya. Kalau pergi jihad ya tadi ada halangannya siapa? Penguasa yang tidak menghendaki itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan jihad. Kemudian dalil-dalilnya, karena kita sudah mendekati akhir. Nah, solusinya ini solusi yang menyesatkan. Perdamaian, two state solution ya, solusi dua negara. Akhirnya masing-masing udah kasihlah ribut dari tahun 48 sampai 2023 Pak, 75 tahun apa kita nggak lelah. Udah damai aja, Yahudi dapat negara, Israel, Palestina dapat negara, sudah salaman. Waduh gitu nih. Ini menyakitkan sekali. Umar kalau tahu ini, Umar bin Khattab dipenggal kepalanya itu sama Umar itu. Kita tahu Umar itu demikian tegas, lugas, tanpa kompromi, gencatan senjata dan seterusnya. Udah kita upayakan aja negara Palestina merdeka. Merdeka dari siapa? Kalau merdeka itu kan gini, Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, dijajah oleh Belanda, Belandanya diusir kan penjajahnya. Nah itu namanya merdeka gitu. Nah Palestina merdeka dari siapa? Dari Yahudi. Yahudinya pergi dulu gitu dari tanah itu. Ini Yahudinya masih di situ, itu masa merdeka? Bukan merdeka, Yahudi itu penjajahannya masih terus berlangsung. Jadi solusi-solusi tersebut adalah solusi yang keliru, yang menyesatkan, yang intinya tetap mempertahankan negara Israel. Nah ketika Indonesia merdeka tahun 45, Jepang pergi keluar dari Indonesia, kemudian Belanda juga pergi. Demikian juga ketika Palestina merdeka, suatu saat nanti gitu ya, yang namanya mereka orang Yahudi itu harus pergi dari tanah Palestina. Dan yang bisa mengomando itu adalah khilafah. Ya khilafah, kenapa khilafah? Karena khilafah dengan pemimpinnya khalifah begitu, yang akan punya telunjuk untuk memerintahkan, pergi jihad, perangi mereka dan sebagainya, itu khalifah. Nah ini yang kita tidak punya sekarang. Orang Kristen aja punya Vatikan, punya paus, satu pemimpin untuk seluruh dunia gitu, yang ditaati, didengar. Umat Islam kan nggak ada gitu. Makanya umat Islam terpecah-pecah di internal tubuh mereka sendiri karena tidak punya satu komando. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam, perintah khalifah akan menghilangkan perselisihan. Perbedaan Idul Fitri, satu Syawal, Idul Adha, gotong-gotong ribut terus. Kalau ada seorang khalifah, amrul imam yarfa'ul khilaf, selesai. Kata khalifah, selesai semua gitu. Itulah pentingnya kepemimpinan, termasuk yang mengomandir jihad siapa? Ya khalifah. Mungkin akan menyatukan kekuatan kaum muslimin yang tercecer menjadi 50 negara-negara kecil gitu. Nah demikianlah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Yang mau memiliki PowerPoint ini, materi ini, nanti silahkan bisa menghubungi panitia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.